Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Zikra Fajriansyah dengan NPM 2108260202 dari Istanbul 21. Di sini saya akan mempresentasikan dari blog dermatologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map yang dimana judul besarnya itu alergi ringan, yang dimana subjudulnya itu adalah alergi ringan yang dietiologikan oleh atau disebabkan oleh reaksi atau erupsi dari obat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari alergi ringan ini ada sebuah etiologi yang akan menyebabkan sebuah penyakit, yaitu etiologinya itu terjadi adanya reaksi dari obatnya atau alergi pasiennya ini alergi dari obat atau etiologi yang berasal dari erupsi obat. Nah, di sini ada tiga diagnosis banding, ada fixed drug eruption, ada erythema multiforme, sama dermatitis medikamentosa. Nah, dari etiologi ini sudah mendapat tiga DD yang dimana di antara tiga DD ini mempunyai ciri-ciri khas kita untuk membedakan dari tiga DD ini. Nah, yang pertama itu drug eruption. Berarti ini terjadi karena adanya erupsi obat atau si pasien ini alergi obat. Nah, mekanisme atau patofisiologi yang bisa menyebabkan fixed drug eruption ini adalah hipersensitivitas tipe 4. Nah, dengan terjadinya hipersensitivitas tipe 4 pada pasien itu sehingga terbentuklah lesi-lesi yang hiperpigmentasi nantinya. Nah, kalau gejala klinisnya nanti pada fixed drug eruption ini akan membentuk sebuah lesi, yaitu lesi hiperpigmentasi atau kehitaman. Di sini bisa kita lihat pada saat kita anamnesis nanti akan terlihat lesi warna hitam. Dia bulat, warna hitam, itu lokasinya bisa di tangan, di bagian kaki maupun di bagian manapun. Tetapi pada fixed drug eruption ini kita pada saat kita anamnesis pasti kita tanya akan riwayat dari pasiennya pernah seperti ini nggak sebelumnya. Nah, pasti si pasien ini bilang pernah, saya pernah bergejala seperti ini di daerah kaki dan sekarang munculnya di daerah kaki juga. Jadi bisa kita bilang bahwasanya pada fixed drug eruption ini dia terjadi selalu di lokasi yang sama. Misal sebelumnya dia terjadi di daerah ekstremitas bawah di kaki misal. Jadi pas datang pada saat ini dia juga datang dengan keluhan yang sama dan di lokasi yang sama di kaki juga. Itu adalah klinis dari fixed drug eruption. Yang kedua itu ada erythema multiforme. Nah, erythema multiforme ini dia juga terjadi karena adanya reaksi dari obat tersebut. Misal si pasien ini baru minum obat antibiotik gitu, tiba-tiba dia baru minum amoxicillin ataupun uh, uh, eritromisin ataupun apa itu obat-obat segala obat. Tiba-tiba habis minum obat dia muncul gejala hiperpigmentasi, kita anamnesis dia selalu terjadi di lokasi yang sama. Ada pas kita pemfis ada hiperpigmentasi warna kehitaman, lesi berwarna kehitaman, berarti kita bisa mendiagnosis fixed drug eruption. Sedangkan erythema multiforme ini berbeda dengan fixed drug eruption yang dimana reaksi ini patofisiologinya itu disebabkan oleh hipersensitivitas tipe 3. Sedangkan fixed drug eruption tadi terjadi karena hipersensitivitas tipe 4. Nah, kalau erythema multiforme ini dia tidak terjadi di lokasi yang sama, bisa terjadi yang berulangnya itu di lokasi yang berbeda-beda. Yang dimana predileksinya itu ada di tangan, di ekstremitas atas, di kaki, di ekstremitas bawah, ataupun bisa di genitalia. Nah, khasnya di erythema multiforme ini ada yang namanya lesi target atau target lesion. Nah, pada saat kita pemeriksaan fisik, si pasien ini pas kita lihat lesinya itu akan terdapat target lesi atau target lesion yang dimana akan membentuk bulat seperti ini, tapi ada seperti titik di tengah lesinya. Nah, ini yang saya nampakkan, ini adalah yang dinamakan dengan lesi targetnya. Jadi khas sekali kalau pada pasien yang terkena erythema multiforme ini ada terdapat lesi target, sedangkan pada fixed drug eruption dia itu hiperpigmentasi, kehitaman, tidak ada lesi target. Jadi kita bisa membedakan antara fixed drug eruption dan erythema multiforme.
Nah, kalau diagnosis yang ketiga itu dari etiologi erupsi obat itu ada dermatitis medikamentosa. Nah, klinis khas dari dermatitis medikamentosa ini ada namanya itu makulopapular, yang dimana gabungan dari makula sama papula. Di mana makula itu kan adalah bercak datar pada kulit yang berbeda, yang warnanya itu berbeda dari kulit sekitarnya. Misal bercaknya itu warna merah, eh, dia beda tuh dengan kulitnya itu, misal kulit si pasien ini warna putih, jadi itu makula. Namanya kalau papula adalah benjolan kecil yang menonjol di atas permukaan kulit. Jadi pada dermatitis medikamentosa klinisnya pada saat kita pemeriksaan fisik dia itu akan terdapat makulopapular. Kemudian juga dia mobiliformis. Yang mana mobiliformis ini kan kalau kita ada belajar campak, nah itu sama kayak campak dia. Di mana ruamnya itu terdiri dari bintik-bintik merah atau pink, bisa juga ini mana kecil dia bakat dan menyebar pas sekali mirip kali seperti dari lesi si campak tadi, ruam seperti si campak. Nah, di mana juga dia mobiliformis, dia seperti campak muncul dari bagian leher sampai ke bawah atau sampai ke bahu, menyebarnya dari leher sampai ke bahu, mobiliformis persis seperti campak. Kemudian klinis khas juga dia purpura seperti ITP, yang dimana purpura ini kan sebuah bintik-bintik merah pada kulit atau selaput lendir yang disebabkan oleh pendarahan di bawah kulit, di mana bintik-bintik ini tidak memudar saat ditekan dan bisa berukuran kecil atau besar. Nah, makanya bisa kita lihat di sini pada pasien dermatitis medikamentosa dia makulopapular sama mobiliformis, penyebarannya seperti campak dan bentuknya seperti campak. Dalam sama makulopapular ada gabungan antara makula dan papula. Sini bisa kita lihat dari lesi-lesi pada gambar ini. Dan juga seperti dia ada purpura, dia gabungan juga seperti ATP, lesinya itu seperti penyakit ATP sama vesikobulosa. Itu di mana vesikel gabungan bisa juga terkadang ya. Kalau ini tidak selalu, tapi terkadang pada dermatitis medikamentosa ini dia juga adanya lesi seperti vesikobulosa atau gabungan dari vesikel maupun bulu. Di mana vesikel itu kan sebuah ruam yang berisi sebuah lesi yang berisi cairan, tapi ukurannya itu di bawah 0,5, sedangkan bulu di atas 0,5 cm. Nah, kalau kita udah tahu, jadi bisa kita bedakan di mana antara tiga diagnosis ini mempunyai eh, gejala-gejala khas atau klinis-klinis khas yang sangat gampang kita bedakan. Jadi bisa kita bilang kalau fixed drug eruption ini dia terjadi karena hipersensitivitas tipe 4, kalau erythema multiforme hipersensitivitas tipe 3. Kalau fixed drug eruption pada saat kita anamnesis, dia selalu terjadi di lokasi yang sama, berulang terjadinya di lokasi yang sama, misal di kaki, dia juga bakal datang dengan di kaki lagi. Kalau sedangkan erythema multiforme dia itu lesinya itu ada target lesion atau lesi target. Ini lesi target di bagian ruamnya di tengahnya itu ada seperti titik. Sedangkan dermatitis medikamentosa ini juga sebuah alergi karena terjadi etiologi dari erupsi obat, yang dimana nanti ada mukulopapular, purpura, sama vesikulosa. Nah, bagaimana cara kita mengatasi? Nah, sebenarnya konsepnya itu juga sama, di mana kalau fixed drug erosion itu kita kasih kortikosteroid sama antihistamin, yaitu prednison sama cetirizine 3 kali 10. Tapi ada tambahannya, jika lesi dari fixed drug erosion ini tadi kering, kita bisa kasih mentol 0,5 sampai 1%. Kalau lesinya basah itu kita bisa kompres dengan asam salisilat. Sedangkan pada erythema multiforme, kalau farmakologinya itu kita berbeda. Kalau tadi kita kasih secara oral, ini kita kasih secara krim. Yaitu kita kasih juga sama, kita kasih kortikosteroid 0,05%, 5 mg. Kalau kemudian ada juga tata laksana non farmakonya itu, yaitu kita berikan cairan antiseptik atau chlorhexidine 0,05%. Itu non farmakologi dari erythema multiforme. Kalau sedangkan dermatitis medikamentosa sama saja, mungkin kita tambahkan, yaitu kita kompres dengan NaCl, kemudian kita tambahkan antihistamin, itu bisa cetirizine sama seperti fixed drug eruption tadi, sama kortikosteroid, yaitu bisa prednison dan kortikosteroid lainnya yang kira-kira mumpuni untuk mengatasi uh, alergi ringan ini dari tiga diagnosis ini. Kemudian eh,
Ini sama mind map-nya, ini adalah sebuah catatan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind map atau bahan presentasi saya dalam pelaksanaan remedial pada remedial ini. Ini referensi saya yang saya gunakan atau menjadi acuan saya dalam pembuatan mind map maupun bahan untuk melakukan presentasi saya kali ini. Oke, mungkin sekian saja dari saya, presentasi dari saya. Saya mengenal Zikra Fajriansyah, MPN 210826, presentasi dari blog Dermato. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada kekurangan itu berasal dari saya. Apabila ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.